Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 5 Juni 2024. Ya, pada pagi hari ini pendengar, kita akan mengkaji tentang adil bukan berarti sama. Dan Mutiara Pagi kali ini seperti biasa setiap hari Rabu ya, bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY, dan alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih, suara Ustadz masih belum terdengar. Oke. Baik, pendengar, baik. Mungkin bisa agak bisa lebih dekat lagi Ustadz. Ya. Oke. Ya. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini Ustadz kita akan mengkaji tentang adil bukan berarti sama ya Ustadz ya. Wah, adil tapi bukan berarti sama ya. Ini sangat menarik sekali ya tema kita di pagi hari dalam Mutiara Pagi pendengar. Dan nanti silakan pendengar RRI Cirebon bisa bergabung melalui telepon di 02318493259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa pagi hari ini kita juga live ya di YouTube channel RRI Cirebon. Jadi Anda juga bisa menyampaikan tentunya pertanyaan Anda melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya. Kemudian juga bisa menyampaikan juga pertanyaannya melalui live chat RRI Digital. Baik, sebelum Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang adil bukan berarti sama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Wa qala aidan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Shadaqallahul azim. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga alhamdulillah
Kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dan pertolongannya nanti pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saya menyampaikan tentang tema adil bukan berarti sama. Tema ini saya angkat karena persoalan masalah harta peninggalan orang tua menjadi persoalan dan permasalahan. Akar permasalahannya itu yaitu hanya masalah 2:1 antara anak laki dan anak perempuan. Termasuk orang tua pun kaitannya dengan masalah pembagian waris untuk anak-anaknya, kata orang tua pun mengatakan tidak adil. Dan sama hampir semua orang mengatakan kalau pembagian waris kalau 2:1 artinya anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, ini tidak adil. Maka persoalan inilah jawab melalui judul ini, adil bukan berarti sama. Kaitannya dengan masalah peninggalan milik orang tua, di muqaddimah saya telah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan dipertegas lagi surat An-Nisa ayat 11, jelas sekali di situ. Allah yang menyampaikan hal demikian. Bukan karangan manusia. Dan salah satu di antara sifat Allah adalah sifat adil. Adil bukan berarti sama. Nah, bagaimana tugas kami sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ajengan untuk merasionalisasikan, untuk memberikan pemahaman supaya masuk akal seperti apa, kan gitu. Maka oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan dapat dipahami semua nantinya bahwa kaitannya dengan masalah hak-hak dari anak ataupun pembagian waris sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu jelas sekali. Kita diambil dari surat An-Nisa ayat 7 mengatakan Allah telah berfirman lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Itu kaitannya dengan laki dan perempuan. Lirijal artinya laki-laki, linisa juga perempuan. Nah, di antara hak-hak dari orang yang meninggal dunia, baik itu orang meninggal dunia orang tuanya maupun kerabat saudaranya, maka dalam persoalan pembagian waris kata Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 itu qalla minhu au kasur. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nasibam mafrudo kata Allah, itulah ketetapan Allah, itulah ketentuan Allah gitulah. Bukan karangan, bukan buatan manusia gitu. Nah, karena qalla minhu kasur ini masih umum, seberapa sih sedikitnya, seberapa sih banyaknya kan gitulah. Itu semua ketetapan Allah. Kemudian dipertegas, ditaukidkan dalam surat An-Nisa ayat 11-nya, Allah telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Kata Allah, aku wasiatkan, aku syariatkan bagian untuk anak laki dan perempuan ketika orang tua meninggal dunia itu adalah 2:1. Artinya anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini semua kalau mengenai konteksnya adalah tentang mengenai usul fikih ataupun fikih itu jelas. Tidak ada tafsiran lain kecuali 2:1. Maka dalam buku saya yang saya susun yang kemarin sudah tahun 2015 yang lalu ini, salah satu di antaranya mengutip tentang mengenai kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ada 4 sudut pandang dalam buku yang saya susun ini. Sudut pandang yang pertama adalah kaitannya dengan sejarah.
Sebelum Allah mengutus seorang nabi dan rasul, itu namanya zamannya, zaman sejarahnya adalah zaman jahiliyah. Di mana zaman jahiliyah itu hidup di masyarakat dulu itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di saat dia pindah ke tempat yang lain, di situ ada kaum yang lain atau suku yang lain, maka terjadi pertempuran, peperangan untuk menguasai tempat itu. Maka sekiranya yang seperti itu supaya menang, ataupun orang yang menyerang itu menang, maka tidak mau adalah laki-laki yang mampu berperang, yang mampu membawa senjata. Maka ketika mempertahankan sukunya atau menyerang suku orang lain, maka laki-lakilah yang berperan aktif saat itu. Maka sebagai konsekuensi hukum waktu zaman jahiliyah itu, ketika orang tua atau suaminya atau ayahnya meninggal dunia, maka hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Anak perempuan tidak dapat sama sekali. Terjadi diskriminatif antara laki dan perempuan saat zaman jahiliyah. Singkat cerita, ketika orang tua meninggal, ketika orang tua lahir pun ternyata perempuan, maka menjadi aiblah saat waktu zaman jahiliyah. Nasibnya bagaimana anak perempuan itu? Akhirnya dikubur hidup-hidup. Tidak ada muru'ah, tidak ada martabat harkat sama sekali anak perempuan. Bahkan suaminya meninggal dunia, istrinya masih hidup, masih muda. Waktu zaman jahiliyah itu diwaris, artinya dinikah oleh anak keturunannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini luar biasa zaman jahiliyah ini. Boro-boro dapat warisan anak perempuan, boro-boro dapat warisan seorang ibu dari suaminya meninggal dunia, malah diwaris, malah dikubur hidup. Itu zaman jahiliyah. Alhamdulillah Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul Muhammad SAW beralih, berpola, berbeda. Allah turunkan surat An-Nisa ayat 7 yang tadi saya sebutkan tadi. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Dipertegas juga surat An-Nisa ayat sebelahnya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsain. Ini jelas sekali. Ini adalah aturan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini sudah menentukan Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa ata'na. Insyaallah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, akan dimasukkan dalam surga yang di dalamnya kekal, yang dimana mengalir sungai yang luar biasa. Dan itulah harapan kita, di surga akan bahagia. Dan dimaknai di akhir, di dunia pun surga ini adalah barokah. Walaupun seorang laki-laki, walaupun seorang perempuan dapat sedikit, kalau menerima itu insya Allah akan barokah. Al barokatu hiya ziyadatul khair. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai ulama pun kadang-kadang merasa menyesal ketika memberikan informasi kepada umatnya yang bertanya pada kiai dan ulama itu. Karena apa yang disampaikan oleh kiai ulama tidak melaksanakannya. Itu. Bahkan tidak sedikit para kiai ulama kalau masalah ditanya waris nggak mau kadang-kadang. Karena ribet katanya. Karena menjadi persoalan katanya. Padahal ini adalah sebuah syariat Allah yang harus kita tegakkan, yang harus kita sampaikan itu. Walaupun di akhir zaman namanya hal kebenaran itu menjadi risiko. Qulil haqqo walau kana murran. Suatu yang benar itu menjadi risiko. Para pendengar di mana berada, maka kesimpulan secara sejarah, anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, daripada waktu zaman jahiliyah tidak dapat sama sekali malah dikubur hidup-hidup. Kalau secara syar'i masih mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Inilah kesimpulannya secara sudut pandang sejarah. Kemudian sejarah sudut pandang yang kedua adalah tentang mengenai hak dan kewajiban. Kalau sekiranya sudah dijalankan 2:1 sesuai dengan sejarah tadi, maka ilustrasi sederhana saja, ketika orang tua meninggal dunia, hak waris yang ditinggalkan oleh orang tua hanya 3 juta seumpama. Anaknya hanya 2, anak laki dan anak perempuan. Kalau warisan dari orang tua 3 juta, anaknya 2 laki perempuan, kalau berlaku 2:1, maka anak laki-laki dapat 2 juta. Anak perempuan dapat 1 juta.
anak laki-laki yang dapat 2 juta beranjak dewasa mau menikahi calon istrinya, maka harta warisan dari orang tua 2 juta itu akan berkurang. Sebabnya apa berkurang? Karena kewajiban utama dan pertama ketika dia mau menikahi calon istrinya adalah kewajibannya adalah membayar mas kawin atau membayar mahar. Taruhlah warisan dari orang tua 2 juta ini diambil 1 juta sumpama, maka akan berkurang dari 2 juta berubah menjadi 1 juta. Ini baru kewajiban, bukan mengenai walimatul nikah dan seterusnya, walimatul harus bukan. Hak dan kewajiban saja. Ketika seorang calon suami punya kewajiban memberi mahar kepada calon istrinya. 2 juta untuk 1 juta waris, untuk 1 juta mahar akan berkurang. Begitupun adiknya yang perempuan dapat 1 juta dari warisan orang tua, kemudian beranjak dewasa dan akan dinikahi oleh calon suaminya, maka warisan 1 juta itu akan bertambah. Dari mana bertambahnya? Dari pemberian mas kawin atau mahar dari calon suaminya. Taruhlah mendapatkan mendapatkan mahar ataupun mas kawin dari calon suaminya 1 juta. Berarti warisan dari orang tua perempuan dapat 1 juta, dapat mahar dari calon suaminya 1 juta. Berarti bertambah. 1 juta tambah 1 juta menjadi 2 juta. Anak laki-laki dari 2 juta berkurang menjadi 1 juta. Inilah bentuk wujud keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud. Mudah-mudahan dari 2 sudut pandang ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Walaupun ada 4 sudut pandang. Karena mengingat waktu ini, mari kita lebih banyak diskusi dialog kaitannya dengan adil bukan berarti sama. Kita ambil ilustrasi sedikit lagi tentang mengenai keadilan ini. Ini ilustrasi sederhana saja. Kalau kita punya anak yang satunya sekolah di SMP, satunya di SMA. Setiap harinya kita beri untuk uang sakunya semuanya sama. Semua ngasih 10.000 semua. Yang di SMP kelas 1 itu dikasih 10.000, SMA kelas 1 10.000. Apakah adil di sini? Tentunya tidak adil, karena antara anak satu dengan anak yang lain kebutuhannya berbeda. Itulah. Lebih banyak anak di sekolah SMA daripada di sekolah SMP. Sama juga tentang mengenai warisan ini. Toh yang namanya warisan itu kan, kalau saya pribadi mengatakan itu barang nemu. Kenapa sebabnya dikatakan barang nemu? Karena yang capek, yang mengusahakan adalah bukan anak, tapi orang tua. Jerih payah keras keringatnya itu untuk anak. Nah, ketika orang tua meninggal dunia, harta-harta yang ditinggalkan itulah sebagai harta waris dan diberikan sebagai pentasorufannya, pembagiannya kepada anak juga. Nah, anak itu sebagai hak waris sifatnya given, menerima, bukan milik anak tapi milik orang tua. Kalau sekiranya anak itu bekerja sumpama, kemudian ikut andil memberi andil dalam ketika membangun rumah, ketika anaknya itu tidak terima kalau dibagi beda, maka anak yang perempuan itu bekerja itu boleh diambil dulu sebelum diwaris. Inilah wujud keadilannya, supaya jelas mana hak milik yang sebenarnya, mana milik yang milik mereka itu. Supaya ketika ada peninggalan milik orang tua, harta yang didapat barokah, utama orang tua yang di alam barzah itu tenang. Jangan sampai menjadi sandera ketika harta-harta ditinggalkan dari orang tua untuk anak itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada 4 sudut pandang, baru 2 saja. Karena mengingat waktu, lebih banyak diskusi dialog. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang adil bukan berarti sama. Ya, Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY, beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota.
Baik, pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231849329. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, Bunda Indra di Pelayangan. Volume radionya masih terlalu besar kayaknya, Bunda. Ini kalau pakai radio yang biasa itu ada yang nempel. Oh, ada yang nempel. Udah berapa hari, Bung? Iya. Sebelumnya kan enak sekali, bening suaranya. Lalu ada yang nempel. Pas ini pakai transistor hadiah dari RRI karena aktif berdialog itu. Ganti baterainya, pasang. Suaranya gede nih. Alhamdulillah. Delay ya ke Ibu kecilkan ya. Sedikit saja. Iya. Sudah cukup. Silakan Bunda Indra. Loh, kok dikecilan jadi hilang suara? Oh, jadi hilang. ya sudah, biar Oke. Nanti bisa dibesarkan lagi volumenya. Silakan Bunda Indra. Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Fakih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra, sehat ya? Alhamdulillah, Bung Isai. Iya. Bunda sedang nunggu ini angkot di kantor pos. Pak Ustadz lewat dengan mobil barunya. Iya, alhamdulillah. Padahal pakai masker, tapi hafal beliau. Masih hafal ya. Bunda Indra ya, iya. Wah, ini kebenaran nih rezeki. Jadi nebeng, aduh. Iya. Terima kasih. Iya, Ustadz. Ini apa tadi saya mendengar mahar ya, Ustadz. Nanti orang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian karena nanti memberikan mahar kepada calon istrinya. Pernah saya dengar kalau mahar itu sebaik-baik mahar yang paling kecil nilainya, jangan besar-besar. Tapi kan kita selalu melihat berapa maharnya, apa saja yang dibawa begitu ya, menjadi kebanggaan bagi sang calon pengantin wanita ya, Bung Isa ya. Nah, mana yang benar ini, Pak Ustadz? Apakah yang sederhana atau yang wah begitu? Terima kasih. Terima kasih Bung Icai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan. Baik, silakan mendengar untuk Anda penelpon selanjutnya di 0231849329 ya. Bisa bergabungnya melalui telepon di 023189849329 maksud saya ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Tasmo dari Subang. Pak Tasmo di Subang. Silakan Pak Tasmo. Alhamdulillah, Bung Zulkarnain. Pak Bung Iskandar, terima kasih atas pencerahan RRI, luar biasa, bermanfaat untuk bangsa negara ini, negara Indonesia. Iya. Alhamdulillah, saya mendengar RRI di tahun 70-an, Bung Iskandar. Alhamdulillah, sudah mulai RRI, semoga jaya di udara. Amin. Mudah-mudahan. Mau bertanya dengan Pak Kiai, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sahabat Ki Gaji dari Padarek Majalengka. Padarek Majalengka. Ini Pak Kasmo dari Subang. Gitu. Alhamdulillah, perkenalan sama Pak Ustadz, pencerahan
masalah bab waris. Iya. Luar biasa ini. Orang-orang sebetulnya ini yang pokok pertama gitu. Harus dikedepankan gitu. Namun gitu namanya dunia, jadi manis dunia mah gitu, Pak. Karena harta gelap mata. Iya, itu. Makanya jadi banyak silih bedog kata Sunda mah. Bagaimana gini, Pak? Upama anak laki-laki 5, perempuan 1. Nah, tapi ini bagi warisnya adil. Para perempuan sadar upamanya gitu, bagi waris gitu. Tapi sesudah hukum dijalankan, laki-laki yang 5 tadi jadi dikembalikan gitu. Hartanya semaunya gitulah. Seadil-adilnya berapa aja gitu Kak, anak perempuan upamanya gitu. Bagaimana itu cara gitu. Oke. Bisa atau enggak gitu. Atau pisah atau enggak, tapi tetap hukum jalankan gitu. Jangan melemahkan hukum sebetulnya gitu. Iya. Oh iya, Bung, segitu ya, Bung Iskandar. Oke, Pak Pak Tasmo. Ustaz, Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dulu, Ustaz. oke. Silahkan dijawab. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan juga Pak Tasmo di Subang. Semoga sehat selalu dan senantiasa mendengarkan RRI tetap mengudara. Ya. Kaitannya dengan masalah mahar ya. Jadi hanya sebuah ilustrasi saja untuk bagaimana supaya harta yang ditentukan oleh Allah tentang warisan ini adil gitu. Nah, salah satu di antara sudut pandangnya itu hak dan kewajiban. Dan hak kewajiban itu ketika dilakukan secara 2:1, kemudian kewajiban yang paling utama saat waktu menikah itu seorang calon suami itu membayar mahar. Persoalan masalah membayar mahar kepada istri lebih dalam Al-Quran bil ma'ruf, dengan yang baik. Bila perlu sebanyak-banyaknya, karena namanya pernikahan itu ya bukan persoalan mengenai jual beli ya, hampir seperti itulah. Artinya seorang perempuan ini dibelilah ibaratnya kepada oleh suaminya, tapi bukan masalah jual beli. Tapi ketika seorang calon suami ini barang nemu juga, artinya yang langsung besar gitu maksudnya. Yang capek kan orang tua dari mulai kecil sampai besar gitu loh. Masa ketika mau menikahi kok memberi maharnya asal-asalan. Bahkan bahasanya seperangkat alat sholat dan seterusnya. Jadi untuk menjaga harga diri seorang calon suami lebih baik memberi mahar lebih banyak sebetulnya. Supaya si calon istri pun lebih senang. Ada semacam perhatian calon suami kepada calon istri. Kalau sekiranya ini diberi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, itu lebih bagus itulah. Walaupun dalam memberi mahar ini sekiranya tidak ada harta, bisa juga namanya maharnya itu sifatnya hutang. Boleh itu. Tapi lebih baik dengan tunai. Makanya kata penghulu ataupun naibnya ataupun orang tua walinya itu dengan cara tunai, halan kan gitu loh. Nah, jadi mahar itu dengan cara yang baik. Baik ini bukan berarti lebih murah, tapi kalau bisa sebagai calon suami yang baik, suami yang punya harkat yang baik, itu lebih baik, lebih memberikan cara yang lebih banyak daripada yang lebih kecil gitulah. Bahkan waktu zaman Nabi pun ketika mau menikahi calon istri itu maharnya itu sampai 20 ekor sampai 20 bahkan 100 ekor unta gitu loh. Nah, di situ berapa supaya sebagai seorang suami itu menjadi harkat martabatnya yang luar biasa. Nah, di situ. Jadi bukan berarti sekecil-kecilnya, tapi kalau bisa sebesar-besarnya. Seandainya hanya masalah warisan saja, tidak ada harta yang lain, sumpama, maka itu menjadi sebuah kewajiban dari calon suami kepada calon istri. Kita menganalogikan ini supaya masuk akal gitulah. Perempuan hanya menerima, tapi kalau laki-laki memberi, kan gitulah. Perempuan diberi, laki-laki memberi. Nah, itu. Jadi ketika diberi dan mendapatkan harta waris kan double itulah. Tapi kalau laki-laki dapat warisan malah berkurang karena kewajiban utama memberi mahar kepada calon istrinya. Itu hanya sebuah itu contoh yang kecil saja.
Contoh yang lain, ketika calon suami atau menjadi suami itu kewajiban memberi nafkah kepada si suami, kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya lebih baik banyak daripada sedikit, kan gitulah. Demikian. Okay. Kemudian kaitannya dengan Pak Tasmo di Subang, ketika ada anak lakinya 5, perempuannya 1. Berlaku tetap sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Ini adalah syariat. Bahkan ketika kita tidak menjalankan syariat ini, kata Allah, yudkhilhu naron, dan surat An-Nisa ayat 14 itu. Selesai pembagian waris 2/1, kan anak lakinya 5, masing-masing 2 sama dengan 10. Anak perempuannya 1 ditambah 1 berarti berapa, Mas? 11. Berarti anak laki-laki dapat 2/11, anak perempuan mendapat 1/11. Sudah selesai pembagian waris sesuai dengan syar'i, kemudian anak laki-laki memberi hibah, bukan berarti dikembalikan lagi, tidak. Memberi hibah. Yang 5 anak laki-laki itu karakternya sama enggak? Pemikirannya sama enggak? Tidak sama. Tidak sama. Maka ketika ada anak laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan, itu jauh lebih baik. Kalaupun ada laki yang lain tidak memberi, tidak berdosa, gitulah. Jadi memberi kesempatan ataupun ada kesempatan yang baik ini untuk saling kasih sayang antara adik satu dengan adik yang lain, memberi hibah hak yang dia dapatkan. Dengan istilah idkhalus surur, memberi bebunga kepada yang dapat sedikit itu. Kalau memberi lebih utama, kalau tidak juga tidak berdosa. Karena karakter orang tidak sama, gitu loh. Nah, kalau seandainya ada musyawarah mufakat, udah apa yang didapatkan itu kita terima, kemudian diambil sebagiannya untuk perempuan. Dari 5 itu sepakat, nggak ada masalah. Karena dalam istilah ilmu marketing bukan melihat dari endingnya, tapi melihat prosesnya. Prosesnya dilalui. Yang pertama melalui pembagian waris sesuai dengan Allah yang disampaikan tadi. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Selesai, kemudian anak laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan. Semuanya memberi semua, itu jauh lebih bagus. Tapi tidak ada istilah dikembalikan lagi, tidak. Itulah. Diambil, diterima semua, silakan yang anak pertama laki memberi apa tidak. Kalau tidak berdosa. Kalau memberi sangat luar biasa. Maka ketika saya diberi amanah pun, ketika membagi waris sama juga. Selesai, mangga diberi opsi yang kedua, memberi atau tidak. Kalau tidak memberi tidak berdosa, kalau memberi luar biasa. Ya. Mau milih mana berarti? Masih mending luar biasa kan, gitu. Luar biasa. Nah, akhirnya ketika diberi, adik yang perempuan itu senang nggak? Ya udah pasti senang. Itu ada efek positif, gitu loh. Kalau memberi hibah setelah mendapatkan warisan. Beda kalau dibagi rata semua, tidak ada efek positif. Dan adik yang perempuan atau ada kakak perempuan, tidak ada istilah kesenangan di situ. Dah sama-sama dapat semua kok, kayak gitu. Tapi kalau memberi, kemudian yang diberi itu akan senang. Itu adalah efek positifnya. Jadi idkhalus surur, ketika ada anak laki-laki memberi hak sebagiannya untuk yang perempuan. Jadi ada kewajiban, ada sunnah di situ. Kewajibannya sesuai dengan syar'i, sunnahnya memberi hibah kepada adik yang perempuan tadi. Endingnya sama, no problem. Jadi tidak potong kompas. Nah, dibagi rata saja tidak boleh. Karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Janji dan ancamannya jelas juga. Selesai membagi waris, kemudian memberi hibah jauh lebih baik. Itulah. Demikian Mas Fian. Ya. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Tasmo tadi dan juga Bu Indra di Pelayangan ya. Pendengar, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk pagi hari ini di hari Rabu 5 Juni 2024. Dan kini saatnya kami buka kembali line telepon di 0231849329. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
di Aki Gaji di Desa Padarek, Majalengka. Aki Gaji, oke, silakan Aki, silakan. Pertama, mohon maaf Kang Is, sudah 2 minggu saya tidak bisa bergabung dengan RRI Cirebon karena gangguan ini pesawat penerima. Bahkan sekarang saya kan memakai jasa antena parabola. Itu suaranya putus-putus hari ini ya. Terima kasih informasinya. Bahkan tadi pagi di live streaming juga putus suaranya. Nah, yang kedua pertanyaannya untuk buat Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letak putusnya hukum waris sehingga tidak sampai kepada umat secara menyeluruh? Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak memahaminya umat Islam tentang bagian-bagian dalam pembagian waris. Mohon tausiah Pak Kiai, hatur nuhun Kang Iskandar, hatur nuhun ka Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Gazi di Padarek Majalengka, terima kasih ya sudah bergabung di Mutiara Pagi untuk hari ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang lainnya bisa bergabung melalui telepon di 0231849329. Tapi ada beberapa WhatsApp juga Pak Kiai, Ustadz ya. Ini yang pertama dari pendengar dari hamba Allah yang katanya Pak Ustadz Nasuha, semoga Ustadz sehat selalu dan diberi umur yang panjang. Ini dari Nasrullah yang ingin bertanya terkait pewaris pengganti. Pewaris pengganti, apakah berlaku juga terhadap sesama kakak adik? Contohnya kakaknya wafat lebih dulu dan memiliki keturunan atau ponakan. Jika adiknya wafat nanti, kemudian tidak punya anak istri dan meninggalkan harta, tirkah apakah ponakan atau anaknya kakak ini juga dapat bagiannya? Oke. Bisa ditangkap pertanyaannya? Oke. Kemudian kita ke penelpon lagi nih Ustaz. Satu penanya dari penelpon ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, Mas Isai. Oke, silakan Ibu Reni di Plumbon. Alhamdulillah sehat. Mama Citra ya? Iya. Pak mau bertanya, ini ada sebuah keluarga ya, punya anaknya 2. Yang perempuan sudah menikah, kakaknya, adiknya juga sudah menikah. Dan ibunya bekerja. Kebetulan sih yang anak perempuan ini sudah berkeluarga dan suaminya ya punya pangkat lah gitu besar. Dua-duanya sudah dikasih rumah masing-masing dan kendaraan masing-masing. Tetapi ibunya sepertinya lebih cenderung ke anak yang perempuannya. Karena dikasih rumah yang ya harganya miliaran lah gitu. Si adik laki-lakinya tuh usul protes, kenapa katanya kok kakak dikasih rumah yang sekian M, sedangkan adiknya biasa aja, dan kendaraan adiknya pun dipinjam, akhirnya ditukar gitu, padahal itu kan sudah punya masing-masing. Nah ketika adiknya usul seperti itu, ibunya menjawab, ya biar uang mama apa-apa mama. Nah sedangkan adanya tuh kan laki-laki sudah punya istri, kan mungkin kalau laki-laki harus menanggung kepada istrinya. Nah ngerti juga karena dia dulu dari pesantren tuh yang adik laki-lakinya, sampai dia tidak enak, akhirnya tidak bertegur sapa karena mungkin kesal ke mamahnya. Itu adil tidak yang seperti itu, yang selalu mendahulukan kakaknya, dan ketika diberikan masukan ibunya kurang berkenan. Gimana tuh Pak kalau itu belum meninggal sudah seperti itu? Gimana? Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Aki Gazi di Padarek Majalengka dan Kang Nasrullah dari mana ini? Kemudian Bu Reni atau Mama Citra di Plumbon. Persoalan mengenai mata rantai putus masalah hukum waris tidak sampai kepada umat. Ya mungkin persoalan pertama menurut saya, kalau salah mohon maaf, mungkin masalah waris ini jelimet katanya, susah katanya, hitung-hitungannya. Ternyata mudah loh.
Makanya saya bikin buku ini praktis, cepat dan praktis dan tepat itu supaya narik itu sebetulnya itulah. Mudah sebetulnya. Yang susah itu adalah menyadarinya. Yang kedua, mungkin mohon maaf supaya otokritik saja sebagai Kementerian Agama pula, bahwa kaitannya dengan masalah ini, kompilasi hukum Islam kan bukunya ada 3. Pertama tentang perkawinan, 2 tentang kewarisan, 3 tentang perwakafan. Kalau tentang perkawinan, institusinya ada, yakni di KUA, Kantor Urusan Agama. Ketika mau menikah ya, Mas Ica juga dulu di mana nikahnya kan gitu loh. Nah, kemudian ketika di tengah perjalanan itu pernikahan itu ada persoalan, itu ada istilahnya BP4, yaitu penasehat, badan penasehat dan memberikan pencerahan lah, jangan sampai cerai, karena cerai itu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah. Kalau sekiranya tidak bisa dinasehati, ujung-ujungnya perceraian di pengadilan agama, itu loh. Kemudian masalah wakaf juga. Kalau wakaf, ketika ada orang wakaf itu ada di KUA juga, ada PPAIW, pejabat pencatat akta ikrar wakaf. Ketika ada persoalan masalah wakaf, itu ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau seandainya ada masalah wakaf, ujung-ujungnya ke pengadilan agama juga. Nah, persoalan waris jelas seimbang tentang mengenai legalitasnya itu di kompilasi Islam. Tapi di KUA tidak ada secara implisit untuk membahas masalah waris gitu loh. Nah, ketika persoalan pun tidak ada lembaga yang ngurusin masalah waris, ujung-ujungnya ke dalam waris sampai kepada pengadilan, itulah. Nah, ini sebagai otokritik sebagai pemerintah, kalau bisa ada institusi khusus ataupun memberikan pencerahan tentang mana, walaupun saya pun dari Kemenag dan utusan dari Kemenag memberikan pencerahan juga, tapi hanya di Kota Cirebon saja. Mungkin di kabupaten kota nggak ada di antara penyuluh agama menyampaikan masalah waris juga, itulah. Ini mata putus rantai kaitannya dengan masalah pemahaman atau memberikan kepada pencerahan pada umat, itulah. Dan kemudian secara kenyataan juga mungkin sudah akhir zaman barangkali, karena kata Nabi sejak 14 abad yang lalu pertama kali ilmu yang dicabut, yang diangkat adalah waris. Wa huwa awwalu yunsa'u min awal, pertama kali yurfa'u min ummati gitu, akan diangkat oleh Allah. Salah satu di antara pengangkatan waris ini bukan berarti buku kitabnya diambil, tapi orang yang ngerti tentang mengenai waris, para kiai, para ajengan, para ustadz itu meninggal dunia. Maka ketika ada orang meninggal dunia, seorang kiai, itu sangat sedih. Karena kalau kiai meninggal, susah mencari penggantinya. Maka ketika kiai meninggal, susah untuk memberikan penyampaian masalah waris ini. Dan masih banyak lagi persoalan ini. Ketika kita mengangkat tema atau mengajukan persoalan mengenai waris, banyak orang yang mencibir. Bahasanya, lah nggak ada hartanya yang kita dapat, itu loh. Ataupun ini sudah zaman dulu katanya. Nah, maka pemahaman-pemahaman inilah yang perlu kita sampaikan. Edukasi, pemahaman, memberikan informasi yang sebenarnya ini. Dan alhamdulillah RRI sudah kerjasama dengan Kementerian Agama sudah lama. Dan inilah sebagai bukti kita untuk balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kata Nabi dariku walaupun 1 ayat. Inilah bukti keseriusan kita untuk pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saya istiqomah untuk menyampaikan hal ini, dan mudah-mudahan doa yang tadi disampaikan oleh Pak Nasrullah, amin. Saya sebagai dai Kantimas dan juga sebagai penyuluh agama untuk memberikan yang sebenarnya dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Kemudian persoalan mengenai Ibu Reni kaitannya dengan masalah apa tadi? Seorang ibu atau seorang orang tua tidak adil dalam hal memberikan hibah kepada anak-anak. Anaknya 2, seumpama laki perempuan. Kok kenapa perempuan yang lebih utama? Kalau masalah hibah sebetulnya harus sama, nggak masalah. Tapi kalau warisan beda, itu loh. Kalau hibah hak milik orang tua juga benar, tapi jangan menimbulkan persoalan baru, gitu loh. Dan memberi hibah kepada anak pun tidak boleh semuanya. Ada batas maksimalnya. Anak perempuan entah anak laki-laki dari harta milik orang tuanya yang diberikan maksimal 1/3.
tidak boleh semuanya. Nanti 2/3-nya itu saat orang tua meninggal dunia. Jadi orang tua supaya diperhatikan nanti kelak waktu tua, maka adillah dalam hal memberi hibah. Hibah dengan warisan beda. Kalau hibah itu saat orang tua masih hidup, kalau waris saat orang tua telah tiada. Ya. Hibah itu boleh sama, dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 dari aset yang ada. Selama orang tua punya asetnya 1 miliar, maksimal 300 juta memberi hibah. Baik. 700 jutanya melalui warisan yang akan meninggalnya orang tua. Demikian. Oke. Baik, Ustadz silakan untuk menutup Mutiara Pagi, Ustadz, karena memang waktu kita sudah cukup Iya. untuk Mutiara Pagi kali ini. Silakan Ustadz. Apa yang ingin Kaitannya disampaikan? dengan aris pengganti Ya. sudah saya sampaikan dan nanti sampaikan berikutnya nanti pada edisi berikutnya karena belum Oke. dijawab tentang mengenai ahli waris pengganti. Terima kasih Ya. semuanya para pendengar dan Mas Zulkarnain Iskandar Ya, yang terima telah kasih, Ustaz. memberikan fasilitas kami untuk edukasi ataupun dakwah dengan cara melalui RRI. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin. Bila mana ada hal perlu disampaikan melalui Japri boleh melalui 085 314 450 193. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita menjadi selamat semua, Amin. baik di dunia dan akhirat, dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan ke ruangan Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.